Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Shalawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak mengenai sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kajian online Ramadan kita bersama Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan DIY. Kita memasuki dari sejarah baginda Nabi yang di tahun ke-7 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tahun ke-7 ini terjadi peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Ghazwatul Khaybar atau Perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diriwayatkan bahwa sungguhnya Khaybar itu satu daerah yang terletak dari kota Madinah menuju ke daerah Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melewatkan kurang lebihnya 10 malam sampai terbukanya Khaybar atau daerah Khaybar tersebut. Di dalam salah satu cerita dan riwayat bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di daerah Khaybar itu di malam hari. Akan tetapi tidak pernah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai peperangan malam hari. Rasulullah memulainya di siang harinya. Maka setelah sampai Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat istirahat sampai ketika keesokan harinya. Maka orang-orang Khaybar yang tadinya mau keluar dari Khaybar melihat pasukan baginda Nabi Muhammad SAW, maka mereka berteriak, Muhammadun, wallah Muhammadun, wal khamis. Muhammad, ini demi Allah, Muhammad dan beserta pasukannya. Di dalam perang Khaybar ini, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk memimpin atau untuk memegang panji perang. Berapa jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah SAW bersama 1.400 pasukan. Di antaranya 200 pengendara kuda dan istri yang bersama Rasulullah SAW pada peperangan ini yaitu Sayyidatuna Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada satu cerita mengenai bagaimana panji peperangan ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam harinya mengumpulkan para sahabat dan beliau mengatakan, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasuluhu. Besok aku akan berikan panji bendera kepada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya yaftahullahu ala yadayhi, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui dia. Maka ketika keesokan harinya para sahabat semuanya berusaha
dan berkeinginan agar merekalah yang mendapatkan panji bendera yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Bahkan diriwayatkan bahwa sungguhnya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidaklah pernah aku menginginkan jabatan kepemimpinan kecuali ketika hari Khaybar tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah para sahabat semuanya berkumpul, semuanya menginginkan untuk menjadi yang memegang panji bendera, Rasulullah SAW bertanya, manakah Ali bin Abi Thalib? Maka salah satu di antara para sahabat menjawab, ya Rasulullah, yashtaki ainai. Ali bin Abi Thalib mengeluhkan kedua matanya. Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk menjemput Ali bin Abi Thalib. Maka ketika sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk mengambil sahabat Ali tersebut, ditanya oleh sahabat Ali, apakah Rasulullah sudah tahu apa yang terjadi padaku? Maka dikatakan, kami sudah memberitahukan kepada beliau apa yang terjadi padamu. Maka Ali bin Abi Thalib pun mendatangi Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, mabika ya Ali? Ada apa denganmu ya Ali? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, biar rahmat ya Rasulullah. Aku ada penyakit mata ya Rasulullah. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi wa da'alahu fabara'a. Maka Rasulullah SAW meludahi mata Ali bin Abi Thalib tersebut, lalu langsung sembuh seketika. Sampai-sampai diceritakan bahwa sungguhnya seakan-akan tidak pernah sakit mata ini sebelumnya. Fa'atahu rayah. Maka Rasulullah SAW memberikan bendera, panji bendera ini kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kami, seperti kita? Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, engkau dalam keadaan tenang sampai engkau sampai kepada mereka, lalu ajaklah mereka masuk ke dalam Islam dan beritahukanlah kepada mereka apa-apa yang wajib untuk mereka lakukan kepada Allah. Demi Allah, tidaklah Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu, hidayah kepada satu orang di antara mereka dengan perantaraanmu, itu lebih indah dan lebih utama dan lebih baik daripada sebaik-baiknya harta. Sebaik-baiknya harta. Maka Ali bin Abi Thalib pun mendatangi mereka dengan wejangan, dengan nasihat, dengan pedoman yang sudah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya terjadilah peperangan. Dan Khaybar merupakan benteng yang sangat kokoh dan benteng yang sangat kuat. Ali bin Abi Thalib dengan tawakal dan dengan kehebatannya beliau mencongkel pintu benteng Khaybar tersebut dengan satu tangan kiri beliau dan dilempar sampai melewati pasukan-pasukan umat Islam. Berkecamuklah perang setelah itu, dan Ali bin Abi Thalib melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai terbukalah pintu-pintu benteng Khaybar, di antaranya Al-Hisn, pintu benteng Naim, pintu benteng Qamus, pintu benteng Sa'ab bin Mu'adz dan lain-lain. Dan gugur di dalam perang Khaybar ini dari umat Islam kurang lebihnya 15 sahabat, sedangkan dari orang-orang Khaybar itu sendiri kurang lebihnya 94 orang yang tewas dan gugur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula pada tahun ini dan di dalam peristiwa Khaybar, Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita dari Khaybar yang bernama Safiyah binti Khuyai. Safiyah binti Khuyai ialah istri daripada Kinanah ibnu Rabi. Pada saat itu
Ginanah ibnu Rabi dan Sofiyah binti Huyai belum lama mereka menikah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan Sofiyah binti Huyai yang termasuk salah satu di antara orang terhormat dari Khaybar tersebut, maka Rasulullah SAW pun mengambilnya dan menikahi Sofiyah binti Huyai. Dan beliau, Sofiyah binti Huyai, ternyata beberapa waktu sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW mendapatkan mimpi bahwa sesungguhnya bulan jatuh dan tepat di pangkuan beliau. Bulan tepat jatuh di pangkuan beliau. Maka mimpi daripada Sofiyah binti Huyai ini ialah yang menjadi peristiwa yang terjadi, yaitu menikah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu pula terjadi di dalam perang Khaybar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa seekor kambing. Akan tetapi seekor kambing ini sudah diracuni oleh Zainab bintul Harith. Maka ketika Rasulullah SAW memakan baru satu suapan dan para sahabat Nabi sudah mulai memakan dengan lahap, maka Rasulullah mengatakan, irfa'u aidiyakum, angkatlah tangan-tangan kalian. Maka irfa'u aidiyakum, angkatlah kedua tangan kalian semuanya. Wa arsala ilal yahudiyah, maka Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat kepada sang wanita Yahudi tersebut, apakah betul engkau racuni makanan ini? Maka Yahudiyah ini bertanya kepada Rasulullah, siapa yang memberitahukanmu? Maka Rasulullah mengatakan, daging yang ada di tanganku ini yang memberitahukan aku. Maka sang Yahudiyah tersebut, Zainab bintul Harith, mengatakan, ya, aku racuni. Kalau memang engkau seorang nabi, maka racun ini pun tidak akan berpengaruh kepadamu. Akan tapi kalau misalkan engkau bukan nabi, betul-betul nabi, maka kami akan terbebas dari pengaruhmu. Maka Rasulullah SAW memaafkan Zainab bintul Harith. Akan tetapi ternyata dari sahabat yang ikut makan bersama baginda Nabi Muhammad SAW, di antara mereka ada yang meninggal karena kena racun. Di antara mereka ialah Bishr ibnul Barra. Maka Rasulullah SAW memberitahukan hal ini kepada keluarga besar daripada Zainab bintul Harith, dan akhirnya Zainab bintul Harith dibunuh dalam proses kisos atau pembalasan atas pembunuhan yang dia lakukan dengan sengaja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perang Khaybar ini pura terjadi peristiwa di mana Rasulullah SAW dan para sahabat itu melewatkan sholat subuh dari waktunya. Dan dari sinilah salah satu yang diambil mengenai qadha sholat. Jadi orang kalau memang sudah terlewatkan waktu mereka dari waktu sholat, maka sholat itu tetap wajib bagi mereka. Cuman bukan ada atau masih dalam waktu, namanya qadha karena sudah di luar waktu. Qadha pun ada beberapa macam, ada yang dosa kalau dilakukannya karena kesembronoan, meninggalkan sholatnya karena sembrono. Ada yang tidak dosa karena tidak sembrono, dan salah satunya ialah ketiduran dan tidak dibangunkan oleh siapapun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun ke-7 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW pula terjadi satu peristiwa, yaitu kembalinya para pengungsi Ethiopia atau Habasyah ke kota Madinah. Maka ketika mereka kembali, di antara mereka ialah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma adri bi ayyihima usar." Aku tidak tahu
mana yang lebih membahagiakan aku antara kedua hal ini? Bifathi Khaybar am biqudumi Ja'far, dengan terbukanya Khaybar atau dengan kedatangan Ja'far sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan termasuk salah satu di antara yang terjadi pula, yaitu bersamaan dengan datangnya Ja'far bin Abi Thalib, datangnya sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dan bersamanya kaum Ash'ariyun masuk Islam dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di tahun ini pula ada salah satu sahabat yang sangat terkenal karena beliau termasuk periwayat hadis yang sangat banyak, yaitu Abu Hurairah ataupun Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah masuk ke dalam Islam ketika peristiwa Khaybar dan di Khaybar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu peristiwa yang terjadi di tahun ke-7 dari hijrah, yaitu perang Wadil Qura. Wadil Qura adalah salah satu daerah dari orang-orang Yahudi antara Madinah dan Khaybar. Saat ini daerah tersebut namanya Ala. Ketika Rasulullah SAW kembali dari Khaybar menuju ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW melewati Wadil Qura ini. Maka Rasulullah mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi mereka bersikeras, enggan dan mengajak perang, dan akhirnya terjadilah peperangan antara penduduk Wadil Qura dan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Di tahun ini pula terjadi satu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah, yang dipimpin oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula terjadi peperangan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula terjadi peperangan yang dipimpin oleh sahabat Bashir ibn Sa'ad. Dan Bashir ibn Sa'ad ialah salah satu sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada satu desa di Bani Murrah, di Fadak, di daerah Fadak. Lalu dan bersama Bashir ibn Sa'ad ini 30 orang. Lalu Rasulullah SAW mengutus sahabat kembali yang bernama Ghalib ibn Abdullah al-Laythi ke daerah yang namanya Mayfa'ah. Mayfa'ah ini daerah dari kawasan Najd, bersama 30 orang laki-laki pula yang menemani beliau. Lalu Rasulullah SAW mengutus pula kembali Bashir ibn Sa'ad ke daerah Yumnin wa Jabar, satu daerah di kawasan Ghatafan. Bersama Bashir bin Sa'ad ini 300 orang, dan mereka alhamdulillah perang dalam keadaan beruntung dan dalam keadaan menang. Pulangnya dalam keadaan menang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadi pula pada tahun ke-7 di bulan hijrah, dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, umrohnya baginda Nabi yang namanya Umratul Qadha, atau nama lainnya Umratul Qisas. Apa itu Umratul Qadha, Umratul Qisas? Terjadinya umroh ini karena mengqadha umroh sebelumnya yang mau dilaksanakan oleh Rasulullah, akan tetapi dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu terjadilah perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Dan di dalam perjanjian perdamaian Hudaybiyah ini, salah satu poinnya ialah Rasulullah dan para sahabat diperbolehkan untuk masuk ke kota Mekah tahun berikutnya. Bukan tahun itu, cuman tahun berikutnya. Dan itulah yang terjadi pada tahun ke-7 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqq. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada Rasulnya ar-ru'ya, akan memberikan kebenaran daripada
mimpi Rasulullah SAW, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah, engkau kalian semuanya akan masuk ke dalam Masjidil Haram jika Allah Ta'ala menghendakinya, aminin, dalam keadaan aman, muhallikina ru'usakum, kalian akan mencukur kepala-kepala kalian, wa muqassirin, dan dalam keadaan memotong rambut-rambut kalian, la takhafun, kalian tidak akan merasakan takut sedikit apapun. Dan itu yang terjadi di dalam peristiwa Umratul Qadha ini. Rasulullah SAW bersama para sahabat menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun ke-7 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW pula terjadilah peristiwa yang namanya tangisan kayu. Jadi Rasulullah SAW memiliki mimbar yang terbuat dari pangkal pohon. Dan memang biasa Rasulullah kalau mau khutbah, mau ceramah, maka Rasulullah menaiki pangkal pohon ini yang beliau jadikan mimbar. Ada seorang wanita yang merupakan ibunda daripada sahabat yang terkenal, yaitu sahabat Tamim Ad-Dari, melihat bahwa sungguhnya mimbarnya Nabi harusnya lebih bagus dan lebih pantas. Maka sahabat wanita ini memerintahkan anaknya untuk membuatkan mimbar yang bagus untuk Rasulullah, dan dibuatkanlah oleh anaknya mimbar tersebut, sampai pada suatu saat ketika mimbar itu sudah ada di Masjid Nabawi, maka Rasulullah memerintahkan mimbar yang dulu diletakkan di belakang dan mimbar yang baru diletakkan ke depan. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Kuasa Allah, pangkal pohon yang biasa digunakan Rasulullah untuk berkhutbah, terdengar darinya suara tangisan yang menyayat hati seluruh sahabat yang berada di Masjid Nabawi pada saat itu. Maka mereka bingung, tidak ada yang menangis di antara mereka, cuman suara tangisan itu terdengar cukup kencang. Maka Rasulullah SAW yang saat itu sedang berkhutbah turun dari mimbar beliau menuju ke pangkal pohon tersebut dan menenangkannya, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya yang sedang menangis. Lalu meredalah tangisan itu sampai hilang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian mau tahu apa yang terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pohon itu menangis karena berpisah dariku. Aku memberikannya tawaran kepadanya, kalau dia menginginkan maka pohon itu ditanam kembali dan akan menjadi pohon yang berbuah dan hidup sampai hari kiamat. Akan tapi kalau dia menginginkan, dia dikubur dan nanti akan menjadi salah satu di antara pohon-pohon yang menaungi aku kelak di surgaku kelak. Maka pohon itu memilih pilihan yang kedua, yaitu dikubur. Pohon itu lalu akan menjadi pohonnya baginda Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Subhanallah, subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata para alim ulama dan para solihin, kayu berpisah dari Nabi saja tidak kuat dan menangis, bagaimana dengan keadaan kita umatnya? Yang terakhir ialah terjadinya peperangan yang dikirim oleh Rasulullah SAW, seorang sahabat yang namanya Akhram. Beliau bernama Abil Auja As-Salami, kepada Bani Sulaim di bulan Dhul Hijjah di tahun tersebut bersama 50 orang. Dan inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-7 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga menambah maklumat kita semuanya, menambah wawasan dan ilmu untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan